Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai hakikat Islam yang sesungguhnya. Jadi sebelum mengenai hakikat Islam yang sesungguhnya, mari kita pahami dulu apa itu Islam. Islam yang seringkali kita ketahui dan yang selama ini kita ketahui adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Islam ini memiliki definisi secara umum dan secara khusus. Secara khususnya seperti tadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun secara umum yaitu agama yang disampaikan oleh para nabi kita, baik nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW, yang menyampaikan kepada kita yaitu tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Hakikat Islam itu sendiri yaitu sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Bagaimana kita mengetahuinya? Islam dari asal kata bahasa yaitu dari bahasa Arab, aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, pasrah, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Pasrah di sini bukan tentang sesuatu yang buruk ya, atau sesuatu yang kelemahan, pasrah kayak gitu. Tapi pasrah, aslama yuslimu, kita menerima, kita tunduk dulu, kita patuh dulu kepada Allah, yaitu untuk kita agar mampu menjalani kehidupan kita, menjalani kehidupan kita di dunia, baik untuk bekal juga kehidupan kita di akhirat nanti, seperti itu. Nah, saat kita memahami, ketika kita sudah pasrah, kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, dan bagaimana bentuk untuk kehidupan kita, ya seperti itu. Karena ketika kita sudah memasrahkan diri, apapun hal yang menjadi sesuatu yang sulit di kehidupan kita nanti, itu tidak akan terasa sulit gitu. Karena kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah SWT. Kesulitan-kesulitan hidup, ujian, cobaan, semua kita bisa lalui, insya Allah, dengan izin Allah tentunya. Nah, kemudian kita lihat agama yang diridhoi oleh Allah tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 91, yaitu innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, indallah, di sisi Allah, yaitu agama Islam. Bagaimana dengan agama-agama lainnya? Agama lainnya wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min, tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal min, yaitu tidak akan diterima gitu. Kemudian dilanjutkan dalam Quran surat ini juga, dalam ayat yang sama juga, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak nanti minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi, seperti itu. Jadi sesungguhnya dari sekian banyak agama yang ada di muka bumi ini, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Walaupun banyak ya orang-orang yang, banyak sekali orang bilang sama, semua agama beribadah, tujuannya itu beribadah kepada Allah, namun dengan cara yang salah, seperti itu. Baiklah, di sini Islam mengajarkan bagaimana cara beribadah yang benar, yaitu melalui syariat. Ada pula thariqahnya, caranya seperti apa, ilmunya seperti apa, dan kemudian ma'rifahnya. Itu kita bahas mengenai syariah. Syariahnya yaitu jalan, dari kata syara'a, yaitu jalan, yaitu artinya jalan menuju Allah. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu ibadah, dan ilmunya
kita biasa sebut dengan fikih seperti itu. Di sana dijelaskan bagaimana cara kita beribadah, kemudian sholat, berzikir seperti apa yang benar seperti itu ya. Kemudian ada juga thariqah. Thariqahnya yaitu caranya, ilmunya seperti apa seperti itu. Jadi kayak jadi seperti dikisahkan tentang Khalaj, yaitu salah satu sahabat Nabi SAW. Saat itu beliau sholat di samping Nabi. Kemudian setelah selesai sholat, beliau salam dan kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi pun menjawab dan Nabi menyuruh beliau untuk mengulangi sholatnya. Kemudian diulangilah, lalu ke Nabi lagi, dan seperti itu 3 kali. Akhirnya Nabi mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar seperti itu. Nah, di situ di thariqahnya. Jadi kita membutuhkan ilmu ya, ilmunya untuk menjalankan syariat yang telah ditetapkan tadi seperti itu. Caranya seperti apa kayak gitu. Agar kita ibadah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW seperti itu. Kemudian ketika kita sudah menjalankan syariahnya sesuai dengan thariqahnya seperti itu, kemudian kita tentunya ma'rifah ya, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya dari itu adalah ihsan seperti itu. Jadi berbuat baik seperti itu. Dan jika kita sudah sangat mengenal Allah dalam kehidupan kita sehari-hari pun tentunya kita akan menjalankan sesuai dengan perintah Allah gitu. Kemudian kita juga selalu merasa diawasi oleh Allah SWT seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu mengenai tentang Islam seperti itu. Untuk bekal kita, kehidupan kita, mempermudah jalan kita seperti apa. Dan tentunya jika kita sudah menjalankan sesuai syariat Islam, maka kehidupan di muka bumi ini tentunya akan damai, tentram, dan sesuai dengan anjuran maupun perintah dari Allah seperti itu ya. Maksudnya itu juga untuk kebaikan manusia itu sendiri kayak gitu. Karena Islam itu ada yaitu untuk kebaikan manusia seperti itu. Allah sendiri zat yang maha besar, zat yang maha agung, zat yang maha kuasa, tidak membutuhkan ibadah manusia, tidak membutuhkan amalan baik manusia, tapi kita sendiri sebagai manusia yang membutuhkan itu gitu. Nah, demikianlah seperti itu adanya Islam. Mengapa kita harus Islam? Dan hakikatnya itu rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam gitu. Jadi bukan hanya kita sebagai manusia ya, bahkan Islam sendiri itu memberikan rahmat kepada makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan yang lainnya. Mereka berzikir juga dengan cara mereka masing-masing seperti itu, dan demi kebaikan juga. Karena ketika manusia diberikan syariat, diberikan aturan dalam hidup, bukan untuk sesuatu yang sulit, menyulitkan gitu, tidak sama sekali. Itu semua jika kita kembali lagi ke awal dari aslama yuslimu islaman, kita orang yang pasrah, tunduk, kita jalankan semua apa yang Allah perintahkan seperti itu, maka semuanya syariat yang telah dianjurkan itu akan mudah seperti itu. Mungkin pada dasarnya seperti itu hakikat tentang Islam itu sendiri, dan cukup singkat. Terima kasih. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.